Perang Campuh Kartasura dan Surabaya. Ganti cerita pada Panji Surengrana dan Juragan Bali. Ketika Pati Cakrajaya tiba di Tuban, Panji Surengrana menyingkir dari Paronggahan. Setelah Ki Pati sudah berangkat ke Surabaya, Panji Surengrana dan Ki Juragan kembali lagi ke Paronggahan lagi. Waktu itu Ki Juragan berpikir-pikir dalam hatinya, si Panji ini bagaimana sih maunya? Kata Paduka, perang itu atas perintah Sang Prabu di Kartasura, tetapi ternyata memusuhi patihnya Sang Prabu serta orang setanah Jawa. Jadi saya ini mengikuti orang yang durhaka pada Paduka Raja, padahal hidupku menjalankan dagang sampai aku jadi kaya raya karena berkahnya yang menjadi raja di tanah Jawa. Lebih baik aku ikut Ki Patih, mungkin dapat menjadikan kematian dalam diriku. Ki Juragan lalu pura-pura sakit, tidak makan minum selama 7 hari 7 malam, tetapi jadi betul-betul sakit. Ki Juragan kena diare. Setelah dilaporkan ke Sang Panji, Ki Juragan lalu diperintah untuk pulang ke Gresik bersama anak istrinya. Perjalanannya dengan ditandu. Setibanya di rumahnya di Gresik, Ki Juragan segera makan nasi, lalu sehat seketika. Bantuan dari Bali yang bernama Dewa Kaloran bersama balanya mesanggera di Gresik. Dewa Kaloran itu sedang agak sakit. Ia lalu mengundang Ki Juragan. Dewa Kaloran bertanya situasi peperangan. Ki Juragan memberikan keterangan panjang lebar. Dewa Kaloran setelah mendengar keterangan itu sangat dongkol hatinya, lalu berbicara dengan Ki Juragan. Ki Juragan, saya sangat kecewa setelah mendengar keterangan itu. Sebab kata si Panji, ia mengundang saya untuk membantu dirinya atas perintah Susuhunan Pakubuwana. Akhirnya justru jadi musuhnya. Jika demikian, saya akan kembali pulang ke Nusa Kambangan saja. Ki Juragan menjawab, jika engkau akan pulang, sebaiknya Anda lapor ke Patih Jaya dan minta tanda bukti kepada beliau. Bila tidak mendapatkan izin Ki Patih, engkau akan kesulitan mendapatkan jalan. Sebab Madura itu diperintah oleh Pati Cakrajaya. Padahal engkau sekutunya Panji Surengrana, jadi musuhnya orang setanah Jawa. Jika tidak beruntung, justru engkau yang dapat bencana beserta bala Anda. Dewa Kaloran berbicara lagi, Ki Juragan, saya menurut segala petunjukmu. Ki Juragan lalu mengirim utusan menyampaikan surat tanda takluk kepada Ki Patih. Ia menjelaskan yang menjadi kehendak Dewa Kaloran tentang rencananya untuk pulang ke Bali beserta balanya, minta tanda bukti dari Ki Patih agar selamat di jalan. Utusan Ki Juragan sudah sampai di Surabaya. Surat disampaikan kepada Ki Patih. Setelah membaca surat-surat, Ki Patih sangat senang hatinya. Beliau lalu menjawab surat untuk memanggil Ki Juragan serta memberi tanda bukti kalau sudah mengizinkan kembalinya Dewa Kaloran beserta balanya ke Bali. Ki Juragan mengantar sampai di jalan. Dewa Kaloran selamat dalam perjalanannya sampai di Bali. Ki Juragan lalu ke Surabaya. Ki Patih bersama Kumendur setelah melihat Ki Juragan begitu gembira. Tampangnya gagah perkasa serta banyak balanya, orang-orang budak belian.
Ki Pati lalu bertanya kepada Ki Juragan, apakah berani diadu perang melawan Panji Surengrana? Jawab Ki Juragan bahwa ia berani, dimanapun, kapanpun bertemu, tidak gentar sedikit pun berperang dengan Ki Surengrana. Ki Pati lalu memerintahkan kepada Bupati Tegal, Kaliwungu, dan Brebes agar mengadu perang Ki Juragan ke Lamongan. Para bupati yang diperintah segera berangkat bersama balanya. Mereka lewat Gresik, lalu terus ke Lamongan. Pada waktu itu Ki Panji Surengrana baru pulang dari Paronggahan, terkejut dengan kedatangan prajurit dari Surabaya. Lalu campuh perang. Ki Juragan mengamuk beserta rekan-rekannya. Bala Lamongan banyak yang tewas sebab gugup melawannya. Tidak mengira kalau akan ada musuh yang datang. Lalu Bupati Tuban beserta balanya menutup dari utara. Prajurit dari Jipang menutup dari selatan barat. Panji Surengrana dengan sisa balanya yang masih hidup lari dari kota Lamongan ke tengah-tengah hutan. Sangat sulit medannya. Balanya seorang pun tak ada yang menyerah. Kota Lamongan lalu dibakar. Ki Juragan dan para bupati beserta balanya lalu kembali ke Surabaya. Ki Pati dan Ki Tumenggung Kartanegara menerima surat dari Sang Prabu, minta juru tulis Ki Tumenggung Kartanegara yang bernama Suratruna. Sang Prabu sangat senang melihat tulisannya begitu bagus. Juru tulis Suratruna lalu diberangkatkan ke Kartasura. Ki Pati dan Ki Tumenggung Kertanegara mengirim surat laporan tentang situasi perang terakhir. Mereka menceritakan tentang juragan yang bernama Ki Bali. Banyak temannya mau berkorban perang membantu Sang Prabu. Sangat berani dan tangkas di dalam ulah geridanya perang. Utusan Ki Pati sudah berangkat sambil mengantarkan si juru tulis yang dikehendaki Sang Prabu. Akhirnya Ki Pati Jaya Puspita yang bernama Ki Panji Kartayuda pacak baris di Kediri. Waktu pulang ke Surabaya dengan balanya sebanyak 2.000 orang, tidak langsung masuk kota, tetapi barisan itu dibagi 4, lalu merusak dusun sepanjang. Prajurit yang ada di luar benteng jika malam bergerilya dengan kapak. Banyak prajurit Kartasura mati di kapak. Jika siang, dengan beraninya mereka menaiki benteng. Mereka datang dan pergi dengan cepat dalam waktu yang tidak menentu. Kadang-kadang waktu sore, tengah malam, dini hari, menjelang pagi, fajar, siang bolong pun kadang-kadang mereka datang bergerilya. Kadang-kadang datang secara bergelombang dalam kelompok-kelompok kecil dengan menyamar. Jika ketahuan, dengan gesit lari bersembunyi ke tengah hutan. Bagaikan bala siluman saja, bala Kartasura sangat giris hatinya. Jika malam membuat tidak bisa tidur nyenyak, siang membuat tidak jenak. Sementara itu utusan Ki Pati Cakrajaya sudah tiba di Kartasura. Ki Surataruna sudah diantar sowan menghadap Sang Prabu dan dijodohkan dengan abdi lurah juru tulis, diberi nama Cari Bajra. Sang Prabu juga sudah memberi surat balasan mengenai Ki Juragan Bali. Beliau memerintahkan supaya memberikan tanah di wilayah Gresik seluas 300 karya dan diberi gelar nama Ngabehi Toh Jaya. Utusan Ki Pati telah menerima jawaban dari Sang Prabu. Surat juga sudah diberikan. Segera berangkat kembali ke Surabaya. Surat paduka sudah diterima Ki Pati
sangat gembira hatinya. Ki Juragan lalu dikenalkan kepada para bupati. Ia telah diberi anugerah oleh Sang Prabu berupa gelar Ngabehi Toh Jaya serta tanah pelungguh 300 karya luasnya, tanah padusunan di Gresik. Ki Pati kemudian berunding dengan Tuan Kumendur berhubung sudah cukup lama ada di Surabaya. Sebaiknya segera dimulai berperang, membedah kota Surabaya. Kumendur sangat setuju dengan ajakan itu. Kemudian segera memerintahkan menata baris siaga untuk berperang. Lalu segera dibuat siasat untuk menggelar perang. Sayap kiri bala pesisir kiri dipimpin Ki Adipati Jayaningrat. Sayap kanan bala pesisir kanan dipimpin Ki Adipati Citrasoma dari Jepara. Ki Pati beserta balanya dan bala Madura menjadi dada, bersatu dengan Serdadu Kompeni, tidak pisah dengan Kumendur. Semua bala lalu berangkat dari markasnya untuk mengepung kota. Banyaknya prajurit tak terbilang. Serdadu Kompeni jika dilihat dari jauh seperti mendung berjalan. Bala pesisir bagaikan air laut yang meluap memenuhi segala tempat. Busananya laksana bunga setaman. Bala paling depan membawa alat penghancur rintangan. Adapun Ki Adipati Jaya Puspita dari Surabaya juga sudah mengimbangi. Mereka membuat gelar yang sama untuk menyambut perang. Telah pecah baris di arah-arah. Padang ilalang di dusun Kapasan. Banyaknya bala kira-kira 8.000 orang. Sayap kiri adalah adik Sang Adipati yang bungsu bernama Ngabehi Jangrana. Sayap kanan adalah putra Jangrana almarhum bernama Jaka Tangkeban, masih sangat muda. Sedang yang menjadi dada adalah para penghulu khotib, mudin dan sejenisnya. Semuanya memakai busana serba putih, menyengkelit cundrik alias keris kecil, dan memegang perisai. Jumlahnya sekitar 800 orang. Dipimpin penghulu kakim dan penghulu tambak kaji. Jika dilihat bagaikan burung kuntul menebar. Sang Adipati Jaya Puspita hadir di belakang, duduk serta dipayungi dengan pusaka payung kehormatan, dihadapi para abdi yang membawa upacara kehormatan. Seluruh prajurit sudah saling berhadap-hadapan satu sama lain. Perbandingan banyaknya bala dari Surabaya dan Kartasura Jitus. Satu orang Surabaya harus menghadapi 100 orang Kartasura. Meskipun demikian, bala Surabaya tidak takut menghadapi bala lawan yang lebih banyak. Lalu terjadilah perang campuh. Serdadu Kompeni menghujani lawannya dengan senjata dan meriam. Prajurit di Surabaya bersama merundukkan kepala. Setelah di dalam medan perang sudah penuh oleh asap mesiu, mereka mulai melawan musuh dengan menyusup ke tengah kegelapan asap mesiu tadi. Terjadilah perang jarak dekat. Banyak yang tewas. Mereka yang berada di sayap kiri dan kanan juga sudah bertempur habis-habisan. Suara senjata dan meriam seperti guntur bersahut-sahutan, memekakkan telinga. Menebar maut bercampur sorak dan teriak orang kesakitan. Terbakar kemarahan dan kebencian, kadang berpadu dengan rintihan prajurit yang sudah tak berdaya di medan perang itu. Terdengar sangat mengerikan. Di tengah-tengah peperangan darah mengalir, bangkai tumpang tindih bagaikan pulau. Yang menjadi air laut adalah darah mereka.
potongan gagang tombak dan keris, ataupun pedang bagaikan ikannya bercampur perisai. Dan jenazah yang terpotong-potong berselimut bendera pusaka kesatuannya. Serdadu Belanda, 2 brigada yang tewas, 1 brigada yang lain masih hidup atau luka-luka. Bala pesisir dan prajurit Kartasura rata-rata masih hidup dan separuh yang mati. Bala Surabaya yang hidup jauh lebih banyak daripada yang tewas. Mereka terdorong kebulatan tekad dalam niat perang stabil dan mempertahankan bumi kelahirannya. Alkisah sejak zaman Majapahit, adanya perang ramai dengan banyak kematian. Dalam peperangan belum ada yang menyamai perang Surabaya itu. Serdadu Kompeni dan bala pesisir barisannya jebol. Mereka yang masih hidup mengungsi ke benteng pertahanannya. Bupati Tegal yang bernama Panji Wiranegara beserta balanya yang tinggal 240 tidak mau lari mengungsi. Mereka tumpah menempuh ke barisan Surabaya. Akhirnya bupati dan balanya itu tumpas mati semua. Bala Surabaya sangat kasihan melihat jenazah Panji Wiranegara, sebab bagus rupanya, tangguh dalam perang. Jenazahnya lalu dirukti sebagaimana layaknya orang mati. Bala pesisir yang lari banyak yang terjun ke sungai. Sebagian selamat, tetapi juga tidak sedikit yang tenggelam ataupun hanyut di sungai. Ki Ngabehi Tohjaya beserta golongannya yang jadi bagian dari sayap kiri berniat bertahan untuk meneruskan berperang, tetapi banyak menjadi sasaran senjata dari lawan-lawannya. Mereka akhirnya juga ikut lari menurutkan aliran sungai. Sudah bertemu dengan Ki Pati di bentengnya. Ki Tohjaya memberitahu Ki Adipati jangan sampai ikut dalam perang, cukup di belakang saja mengumpulkan bala yang lari. Ki Pati sangat senang hatinya. Beliau lalu mengumpulkan yang lari, serta menata barisan yang baru lagi. Prajuritnya Ki Pati sendiri juga sudah tertata. Lalu bala Surabaya berniat menggapai benteng Ki Pati. Gemuruh suara bunyi-bunyian gamelan perang dan sorak-sorak menyemangati pertempuran. Barisan itu mulai menuju benteng. Bala kepatihan dan bala pesisiran menanggapi. Terjadilah pertempuran seru. Kedua belah pihak bala saling berguguran. Ki Tohjaya maju ke hadapan Ki Pati, membantu bersama golongannya mengamuk kesetanan. Mereka yang diterjang banyak yang mati. Bala pesisir banyak yang lari kepada Ki Pati. Mereka lalu dibantu bala dari kepatihan. Bala pesisir mau maju lagi, tetapi terbuka barisannya. Segera ditutup prajurit kepatihan. Menjadi teguh barisannya. Sebaliknya, bala Surabaya juga jaya perangnya. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Para serdadu kompeni membantu tembakan meriam dari benteng. Kena ledakan meriam, bala Surabaya berhamburan. Banyak yang tewas, lalu mundur sebab malam tiba. Adipati Jaya Puspita lalu memukul gamelan di pesanggerahannya dan bersukaria. Bala Kartasura yang mendengar sangat sakit hatinya. Ki Pati lalu menyampaikan berita kepada Sang Prabu. Kabar yang ditulis di dalam surat menerangkan kalah perangnya. Prajurit banyak yang tewas, apalagi Kumendur juga telah berkirim surat kepada Amral Brikman yang ada di Semarang. Waktu itu Sinengkalan tahun 1643.
Panji Surengrana dan Panji Kartayuda bersama-sama berangkat dengan 4.000 balanya, berniat menumpas bala mancanegari yang tertata baris di dusun sepanjang Surabaya. Kala itu Tumenggung Surawijaya dari Jipang baru datang membantu ke situ bersama balanya, serta membawa makanan yang banyak sekali. Bala yang ada di situ sangat senang hatinya. Lalu prajurit Surengrana dan Kartayuda datang mendadak waktu tengah malam maju 3. Bala mancanegari sangat terkejut, tidak mengira sama sekali bahwa musuh datang secepat itu di malam hari. Barisan gugup, kebingungan, bagaikan gabah dipusar di atas tampah. Tidak sempat melawan musuh, akibatnya banyak yang menjadi sasaran lawan yang lebih siap. Senjata dan barang-barangnya habis dijara lawan. Tumenggung Surawijaya luka kena pasir. Tumenggung Kartawijaya datang untuk membantu, tetapi sudah dicegat di jalan sehingga tidak dapat menolong. Malahan balanya banyak yang tewas terjebak oleh lawan, tidak bisa membalas. Pertempuran berlangsung dari tengah malam sampai waktu fajar menyingsing. Setelah waktu pagi, Panji Surengrana dengan Kartayuda beserta balanya secepat kilat menghilang, masuk ke dalam hutan, meninggalkan jenazah lawan yang banyak. Bala Kartasura dan mancanegari sangat pilu hatinya. Setelah waktu siang, Ki Tumenggung Surawijaya yang kena pasir pada malam sebelumnya akhirnya meninggal dunia. Di malam harinya Ki Tumenggung Kartanegara bersama balanya membalas. Pagi harinya Panji Surengrana beserta balanya datang lagi. Bala mancanegari menyerah, pasrah, bongkokan. Surengrana mengejar bala Kartasura yang membalas tadi. Mereka yang tertangkap lalu dibunuh. Pengejaran baru diakhiri setelah tiba di Lamongan. Pelarian Ki Tumenggung Kartanegara melalui Gresik menuju Semarang, merasakan betapa hebat penderitaan yang dialami beserta balanya. Amral Brikman yang ada di Semarang telah menerima surat dari Surabaya. Kompeni telah kalah perangnya. Untuk melihat bala Kartasura yang lari mengungsi itu, Amral lalu berangkat ke Surabaya. Ia pergi lewat laut dengan membawa serdadu kompeni 2 brigada, bertujuan membantu Sang Prabu dalam usaha menaklukkan Surabaya. Setibanya di Surabaya lalu ke darat bersama serdadunya, sudah bertemu dengan Kumendur dan Ki Patih. Kumendur melaporkan bahwa kalah perangnya. Amral lalu membanting topinya, segera mengambil teropong untuk mengamati barisan di Surabaya. Amral setelah melihat besarnya barisan lawan kagum dan geleng-geleng kepala, lalu berbicara kepada Ki Patih Cakrajaya. Ki Patih, sangat kagum hati saya melihat besarnya prajurit dari musuh. Selama saya berperang di tanah seberang, saya belum pernah melihat banyaknya musuh seperti itu. Saya tidak membantah jika sungguh berat bebannya. Lagi pula sudah terlalu lama berjaga-jaga serta berperang di sini, belum ada orang Surabaya yang menyerah satu orang pun. Andai kata saya tidak melaksanakan tugas dari Sang Prabu, lebih baik saya pulang saja, karena segan saya merasa tidak mampu membedah Surabaya. Alkisah Amral tidak makan dan minum sampai 3 hari 3 malam. Cuma nisil pari, mengupas padi dengan mulut.
Jika tidur, kakinya di atas. Setelah 3 hari 3 malam, lalu berbicara dengan Kipatih, "Raden Adipati, ada petunjuk dari Allah kepada saya. Surabaya berhasil saya bedah, maka tidak perlu engkau cemas hati." Kipatih menjadi gembira setelah mendengar kata-kata Amral tersebut. Kipatih lalu memerintahkan kepada Ki Ngabehito Jaya agar memimpin bala untuk bersama mencari bahan makanan ke dusun-dusun berupa beras dan bahan makanan yang lain. Ki Toh Jaya ditemani seorang dari Kudus bernama Sirnayuda. Orang ini keberaniannya juga mirip-mirip dengan Toh Jaya. 2 orang tadi lalu berangkat mengerahkan banyak bala ke dusun-dusun sekitar situ dan mendapatkan bahan makanan banyak sekali. Orang-orang di barisan tentram hatinya, tidak khawatir terlantar. Kipatih lalu mengirim utusan memanggil Pangeran Cakraningrat di Madura, tetapi tidak dapat sowan karena di sana baru ada perang besar. Musuhnya menantunya bernama Arya Dikara di Pamekasan. Adapun yang menjadi penyebab perang adalah garwa Arya Dikara berselisih dengan suaminya, lalu pulang ke orang tuanya. Ia diperintahkan oleh orang tuanya Pangeran Cakraningrat. Tiap hari selalu berperang dan yang mati sia-sia. Tetapi orang Madura banyak yang balik berpihak ikut Arya Dikara. Pangeran Cakraningrat bingung hatinya, lalu perintah kepada adiknya yang bernama Raden Suradiningrat agar menaklukkan Pamekasan, disertai sentananya bernama Jangkewuh, juga diikuti separuh bala Madura. Raden Suradiningrat segera berangkat. Setelah sampai di luar kota, Raden Suradiningrat berubah pikirannya. Ia ingin berkuasa, lupa dengan saudara tua. Raden Suradiningrat bersekongkol dengan Jangkewuh, berniat menundukkan kakaknya, Pangeran Cakraningrat. Raden Suradiningrat tadi lalu mengirim surat kepada Pati Cakrajaya dan Kumendur. Ia memfitnah bahwa kakaknya berniat makar melawan raja. Bila ada izin dari Kipatih, Raden Suradiningrat bersedia menaklukkan kakaknya itu. Banyak fitnah yang dituliskan dalam suratnya itu. Utusan segera berangkat ke Surabaya. Surat diserahkan kepada Kipatih dan Kumendur. Kipatih segera menjawab surat. Suradiningrat diperintah menaklukkan Madura dan menangkap kakaknya itu. Kipatih memerintahkan orang Sumeneb dan Pamekasan supaya membantu Raden Suradiningrat. Tuan Kumendur juga telah memerintahkan Kapten Kartas bersama Serdadu dengan kapal agar siap siaga di pantai Madura. Kapten Kartas sudah siap di pantai dekat kota bersama bala dari Sumeneb dan Pamekasan bersatu dengan Raden Suradiningrat dan balanya. Orang Madura banyak yang takut, lalu takluk kepada Raden Suradiningrat bersama sekutunya, sehingga Pangeran Cakraningrat kehabisan bala. Waktu itu Pangeran Cakraningrat sudah mengetahui bahwa adiknya membalik merebut kekuasaannya. Pangeran sungguh sangat prihatin dan sedih. Lalu utusan minta bantuan ke Bali. Raden Suradiningrat beserta balanya datang mengepung Madura. Pangeran Cakraningrat bertahan di dalam kadipaten. Balanya tinggal 600 orang saja. Tiap harinya, sedikit demi sedikit lari takluk kepada Suradiningrat. Pangeran semakin pilu hatinya.
dalam batin berniat menyerah kepada kompeni yang ada di kapal, akan segera sowan kepada Kipati Cakrajaya. Pangeran segera mengirim utusan takluk kepada Kapten Kartas. Kapten setelah menerima pernyataan lewat utusan sangat gembira hatinya. Segera dijawab agar pangeran segera pergi dari rumahnya menuju ke kapal. Utusan sudah kembali laporan kepada gustinya. Pangeran sangat senang, lalu berkemas-kemas bersama garwa putranya. Lalu Raden Suradiningrat masuk ke rumah di Madura bersama balanya. Pangeran Cakraningrat beserta garwa putra lolos lewat pintu belakang. Sudah sampai ke tujuannya, segera naik perahu kecil melaju ke kapal besar milik kompeni. Pangeran naik ke kapal terlebih dahulu. Kapten menyambut dengan penuh hormat, dipersilakan duduk di ruang pribadi, serta disambut hormat senjata dengan dentuman meriam. Barulah garwa putra menyusul naik ke kapal. Kapten segera menjemput di luar ruang pribadi, memegang tangan Raden Ayu serta mengejutnya. Raden Ayu Cakraningrat berhubung belum tahu adat istiadat orang Belanda, lalu menjerit. Badannya gemetar, minta tolong kepada sang pangeran. Pangeran Cakraningrat mendengar jeritan Raden Ayu itu sangat terkejut. Mata melotot, muka merah padam, bak bunga warna-warni. Sangat marah, segera menghunus keris. Kapten Kartas ditusuk lambungnya, tembus sampai ke punggung. Mati seketika, jatuh di lantai kapal. Pangeran dan putranya mengamuk. Kompeni di seluruh kapal geger. Pangeran dikerubut, dipistol, dipedang, tetapi lecet pun tidak. Justru kompeni banyak yang mati. Para pembesar Belanda datang menolong, mengerubut. Pangeran dilempar kursi, jatuh terduduk, lalu dipukul dengan popor senjata, digebuk dengan tongkat. Remuk redam seluruh badannya dan meninggal beserta seluruh putra-putranya. Kompeni banyak yang mati juga. Jenazah sang pangeran lalu dipotong lehernya, badannya dibuang ke laut, kepala dibawa ke Surabaya beserta garwa dan putranya yang masih kecil-kecil. Sedangkan kediaman di Madura diduduki Raden Suradiningrat. Kepala sang pangeran yang dibawa oleh serdadu kompeni itu sudah diserahkan kepada Tuan Amral dan Kipati, serta sangat sedih dan heran. Kipati segera mengirim utusan serta surat memberitahu kepada sang Prabu. Sang Nata setelah menerima surat dari Kipati juga begitu heran atas peristiwa itu. Sang Prabu segera memberi jawaban. Surat ditujukan kepada Raden Suradiningrat. Surat jawaban sudah diterima oleh Kipati dan Tuan Amral. Semuanya bergembira karena laporannya diterima. Kipati lalu utusan memanggil Raden Suradiningrat di Madura dan seluruh balanya untuk siap-siap dengan segala senjatanya berperang. Utusan sampai di Madura. Raden Suradiningrat setelah menerima perintah segera berangkat beserta seluruh bala Madura, Sumenep, Pamekasan. Seluruhnya dikerahkan. Kemudian dimufakatkan bahwa beliau diangkat menjadi bupati di Madura dengan gelar Cakradiningrat. Amral serta Kipati lalu memerintahkan para bupati dan balanya bahwa pada hari Selasa
akan bersama maju perang untuk merebut kota Surabaya yang mendapat perintah bersedia. Pada hari Selasa berangkatlah bala gabungan di bawah pimpinan Ki Patih dan Tuan Amral. Mereka mengepung musuh dari luar kota Surabaya. Kompeni sudah merebut kubu pertahanan, agak tinggi posisinya. Meriam-meriam sudah disiapkan mengarah ke kubu pertahanan lawannya. Para bupati pesisiran dan Madura juga memperkuat kubu-kubu mereka masing-masing. Serdadu kompeni sebanyak 4 brigada. Bala Surabaya setelah mengetahui kompeni memperkuat kubu-kubunya, ditanggapi dengan sikap berhati-hati dan siaga, serta menyiagakan meriam-meriamnya. Perang pun sudah dimulai dengan perang meriam yang ditembakkan kubu mereka masing-masing. Adipati Jaya Puspita naik ke panggung menabuh tengara perang Kiai Balen. Tuan Amral melihat tingkah laku sang adipati yang santai-santai saja dalam situasi tegang itu, cuma geleng-geleng kepala, lalu perintah menembakinya dengan meriam bertubi-tubi. Tetapi tidak ada yang kena. Sang adipati tetap masih enak-enak menabuh Balen. Balanya pun juga tak ada yang panik, malah bernyanyi, menembang, seakan-akan tak ada apa-apa. Ada yang bersenandung, memainkan seruling, celempungan dan alat gamelan lainnya. Sungguh membuat penasaran musuh yang telah mengepung. Setelah agak siang kelihatan banyak perempuan. Istri-istri mereka datang mengirim makan dan minum kepada suami-suami mereka di benteng itu. Luar biasa. Begitu batin para musuh-musuhnya. Setelah dilihat oleh serdadu kompeni, lalu ditembak dengan meriam, tetapi juga tak ada yang kena. Para perempuan juga tak ada yang merasa takut, enak-enak saja. Dengan santainya mereka berjalan sambil menggendong ceting berisi nasi, menjinjing bakul berisi lauk pauk dan kelengkapannya. Waktu itu barisan Surabaya seolah-olah berlindung dalam kekuatan doa. Berintangkan puji, memang demikianlah yang terjadi. Setiap orang laki-laki maupun perempuan di Surabaya semua diwajibkan sholat dan mengaji oleh sang adipati. Jika mau melaksanakan perintah itu, yang bersangkutan dibebaskan dari pajak dan upeti. Malah ada yang mendapat ganjaran. Jika kebetulan seluruh desa melaksanakan, desa itu dibebaskan dari pajak. Maka semua orang segan tapi sayang dengan sang adipati. Adapun perang meriam itu sudah berlangsung 7 hari 7 malam. Orang-orang di Surabaya selamat semua. Tak ada yang kena peluru meriam. Apalagi rumah-rumah yang kejatuhan bom api, pecahan bom, dan senjata pemusnah lainnya. Tak ada yang rusak ataupun terbakar. Dalam perang itu semua orang di Surabaya berniat rela mati untuk membalas kebaikan sang adipati. Sebab begitu baiknya kepada kaulanya, tebal keyakinannya kepada kekuasaan Allah. Panji Surengrana dan Panji Kartayuda terus berusaha minta bantuan kepada orang Bali. Mereka datang bertemu di Lamongan dengan seorang bernama Panji Buleleng yang membawa bala 1000 orang. Begitu dihormati oleh Surengrana dan Kartayuda serta banyak ganjaran yang diberikannya. Kedua satria itu lalu memberitahu kepada kakaknya, sang adipati, dimohon untuk berkenan
menemui Panji Buleleng tadi. Sang adipati tidak mau menemui, tetapi kedua adiknya diperintah untuk selalu menyenangkan agar jangan sampai kecewa lalu pulang ke Bali lagi. Batinnya sang adipati, jika umpamanya kelak kalah perang, orang Bali itu bisa diadu perang. Pikiran sang adipati yang demikian seakan-akan menyaksikan kekuasaan Allah. Maka beliau kena hukuman dari Allah sebab masih percaya dengan kekuatan manusia. Akibatnya hilang kekuatan dalam peperangan. Tanda-tandanya muncul ketika sang adipati belum tahu bahwa kedua adiknya minta bantuan kepada orang Bali. Rumah-rumah di barisan Surabaya tak ada yang terbakar oleh senjata musuh, dan orang-orangnya tidak ada yang kena senjata lawan. Tetapi setelah sang adipati mau menerima bantuan orang Bali itu, bala di Surabaya banyak yang terkena peluru lawan. Rumah-rumah juga banyak yang terbakar, terkena peluru-peluru bakar dari meriam orang kompeni. Tuan Amral, Tuan Kumendur, dan Ki Patih mengadakan dialog. Tuan Kumendur berbicara dengan Ki Patih. Raden Adipati, bagaimana perkara perang ini? Jika saya mengandalkan meriam saja, saya kira sampai satu windu tidak akan selesai. Bubuk mesiu saya tidak urung akan habis. Menurut pendapat saya, lebih baik perang dada. Bila kalah ya musnah, bila jaya ya mulia. Jadi segera ada penyelesaiannya. Lagi pula, saya rasa sudah tak ada kekurangan. Prajurit Jawa dan Serdadu Company sudah banyak sekali. Senjata pun tidak kekurangan. Apalagi yang ditunggu? Tuan Amral dan Ki Patih setuju atas pendapat itu dan segera memerintahkan mengatur baris untuk siap berperang. Sayap kiri terdiri dari Pangeran Cakraningrat dengan bala dari Sumenep, Pamekasan, Gresik, dan Sidayu. Para bupati pesisir yang lain menjadi sayap kanan. Ki Patih bersama Serdadu Company jadi dada. Jumlah bala tak terbilang. Adapun Ki Adipati Jayapuspita juga sudah mengetahui bahwa musuhnya sudah akan siap berperang. Bala sang adipati juga sudah diatur, lalu dipukullah tengara tanda maju perang. Perang campu sudah terjadi. Begitu seru dan seram peperangan itu berkecamuk, sebab sama-sama ingin menang perangnya. Suara senjata bagai turunnya hujan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana, di sembarang tempat. Serdadu Company yang telah tumpas ada 2 brigada. Kapten yang gugur bernama Kapten Krasbun. Letnannya yang tewas 2 orang, yaitu Letnan Panderlin dan Letnan Pambandem. Bala pesisir dan bala Madura yang mati tak terhitung. Bala Surabaya banyak yang mati daripada yang masih hidup. Bala yang tewas di peperangan bermacam-macam penyebabnya. Ada yang mati kena senjata, yang lain mati kena gamang menyaksikan banyaknya jenazah. Ada yang mabuk mencium bau darah, yang lain lagi kelaparan dan kehausan, dan penyebab lain di luar itu semua. Untuk sementara perang berhenti karena datangnya malam. Pihak-pihak yang terlibat perang menahan diri, mundur ke kubu mereka masing-masing. Lain hari sang Adipati Jayapuspita beserta balanya meninggalkan kota, bergeser ke sebelah timur sungai,
bertahan di pintu gerbang. Kotanya diduduki oleh bala Kipati dan Serdadu Kompeni. Lalu bantuan kompeni dari Betawi datang di sana pula sebanyak 2 brigada dipimpin oleh Mayor Gustaf, Kapten Pardenes, Letnan Jakim, dan Kapten Tonar. Tuan Kumendur bicara dengan Kipati dan Tuan Amral, mengajak melanjutkan perang lagi sebab Kumendur kurang sabaran dan pemberani. Tuan Amral dan Kipati menurut. Pagi harinya lalu memberangkatkan pasukan. Tata barisan tidak diubah seperti kemarin. Keluar dari kota banyak pasukan bagaikan air keluar dari goa. Adipati Jayapuspita sudah kelar dari Kori Seketeng, siap menjemput lawan di sebelah barat sungai. Balanya dibagi 3. Sebagian ditempatkan di sayap kiri dipimpin oleh Ki Jaya Tanggeben. Sebagian lagi dibuat sayap kanan dipimpin oleh Ki Ngabehi Jangrana. Bala lainnya menjadi dada dipimpin sang adipati sendiri, menjadi satu dengan prajurit kaum. Sang adipati itu punya prajurit dulang mangap 2.000 orang. Mengawal di belakangnya. Lalu bala Kartasura dari kompeni datang. Terjadilah perang ramai. Suara senjata seperti gunung roboh. Suaranya sorak seperti suara lampor. Suara setan, bekasakan, balanya Nyai Rara Kidul dalam cerita. Bala Kartasura dan Serdadu Kompeni banyak yang tewas. Juga bala dari Surabaya. Ramai peperangan serta banyaknya yang gugur melebihi perang-perang sebelumnya. Matinya suara senjata. Hingga terjadi perang jarak dekat yang semakin mengerikan. Tuan Kumendur serta para opsir gerakannya berputar-putar. Yang diterjang tumpas, sang Adipati Jayapuspita santai di tengah pertempuran, masih enak-enakan duduk dan dipayungi, serta merokok berbaju peranakan berwarna putih, berikat kepala gurat ungu, berkain limaran. Beliau dilayani anak kecil yang membawa upet dan kinang. Tuan Kumendur begitu melihat sang adipati memerintahkan kepada serdadunya agar memberondong senjata dan menerjang dengan meriam, tetapi tidak ada yang kena. Sang adipati melambaikan tangannya sambil berkata, "Kumendur, majulah kemari. Jika bubuk mesiumu habis, mengusunglah lagi." Bala Surabaya di sayap kanan tumpas habis. Ki Jangrana apes perangnya. Di sayap kiri juga ramai perangnya. Pemimpinnya bernama Jaka Tangkeban. Balanya banyak yang tewas. Jaka Tangkeban setelah melihat Adipati Jayapuspita dikerubut kompeni, dihujani senjata, Tangkeban segera meninggalkan perangnya dan sengaja mendatangi tempatnya sang adipati sambil naik kuda. Tetapi perjalanannya disambut dengan peluru, panah dan pasir. Kudanya Jaka Tangkeban melompat lalu mendekati sang adipati sambil unjuk atur, sambil menangis, memohon agar mundur. Sang adipati berkata, "Tole, berhenti dulu. Jangan mengamuk." Lalu sang adipati diberitahu oleh balanya bahwa adiknya Ki Ngabehi Jangrana gugur. Balanya tumpas habis. Sang adipati setelah mendengar berita itu segera mengambil tombak, hendak mengamuk serta memerintahkan prajuritnya dulang mangap serta 2.000 prajurit talang pati. "Ayo bocah dulang mangap dan talang pati mengamuk bersamaku. Dekatlah padaku.
biar hilang takutmu, tutup saja mata kalian. Inilah nilai atau harga masuk surga. Bala yang diperintahkan maju, mereka bangkit dalam semangat. Para menteri dan prajurit kaum unjuk atur kepada sang adipati, jangan masuk ikut berperang, Paduka, di belakang saja, sebab bala masih banyak serta masih bersemangat perang. Sang adipati menjawab, sehari ini saya tidak bisa kalian halang-halangi. Ayo bersama mengamuk. Para menteri dan para prajurit kaum lalu mendahului mengamuk, menerjang serdadu kompeni. Banyak yang mati. Mayor Gustav memberi aba-aba pada serdadu kompeninya yang membawa meriam sebanyak 80. Lebih akurat menggempur musuh yang nekat. Akibatnya tumpaslah bala Surabaya itu kena granat dan senjata karabin. Orang-orang Surabaya semakin banyak gugur. Para garwa sang adipati dan para sentana akhirnya tahu bahwa Ki Ngabehijang Rana gugur. Mereka menyusul ke peperangan dengan tangis yang memilukan. Bersama membujuk kepada sang adipati agar berkenan mundur, menata baris lagi, sebab balanya sudah banyak yang tewas, agar bersatu dengan Panji Surengrana dan Panji Kartayuda, baru maju perang lagi. Sang adipati setelah digondeli oleh para putri sentana, sangat bingung hatinya. Lalu dengan diam-diam mau mundur beserta balanya. Serdadu kompeni tidak mengejar, tetapi menghujani senjata dari jarak jauh. Malam pun tiba. Peperangan sementara berhenti. Serdadu kompeni dan bala Kartasura kembali ke kota Surabaya. Sang adipati Jaya Puspita kembali ke Kori Sekenteng lagi. Di malam hari itu Panji Surengrana dan Panji Kartayuda lalu sowan kepada kakandanya. Sang adipati dimohon untuk lengser dari Kori Sekenteng untuk bersatu dengan bantuan Ki Panji Buleleng di Karaban. Sang adipati menjawab, Adimas, saya belum mau minta bantuan perang. Sekarang saya masih akan mengadu perang dengan orang-orangku sendiri dari Surabaya. Kata-katamu itu memang benar. Orang di Surabaya tinggal sedikit, serta sudah banyak yang mati perang. Musuh saya orang setanah Jawa, jumlahnya selaksa. Entah bagaimana jumlahnya jika dibandingkan dengan bala saya di Surabaya. Saya tidak tahu, tetapi saya tidak giris sedikit pun. Adiknya berdua memaksa untuk lengser dari kehendaknya itu. Sang adipati lalu bertanya kepada pimpinan bala kaum ulama bila akan bergabung dengan orang Bali. Kiranya apakah tidak membatalkan sabilnya? Jawaban para kaum itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak boleh dalam perang. Kalau bergabung itu berarti bersatu dengan orang kafir. Setengahnya ada yang mengatakan boleh, meskipun bersatu dengan orang kafir, sebab membantu dalam perang. Tentu tidak membatalkan bala perang sabil. Lagi pula ada kesempatan mengistirahatkan bala. Lalu banyak yang mengharapkan lengser saja. Sang adipati hanyut pada kehendak orang banyak, lalu pergi dari kubu pertahanannya beserta bala dan semua perlengkapannya. Beliau berhenti di Karaban 2 malam, lalu datang di Kaputran. Di situ mesanggah. Panji Buleleng
juga ada di Kaputran dengan seluruh balanya, tetapi pesanggerahannya lebih jauh dengan sang adipati. Adapun Tuan Kumendur dan Amral, apalagi Kipati, sudah mengetahui bahwa sang adipati sudah lengser ke Kaputran. Kumendur mengajak mengejar. Amral dan Kipati tidak menyetujui. Kumendur mendesakkan keinginannya. Akhirnya Kipati dan Amral menuruti. Kumendur lalu berangkat bersama serdatunya 2 brigada. Amral serta Kipati serta para bupati tidak ikut, cuma membantu bala saja sebanyak 5.000 orang. Gerakan barisan Kumendur sudah sampai di kabupaten, disambut perang sebentar. Bala barisan Surabaya bertujuan menggelar perang di Wanakrama. Dugaan Kumendur, orang Surabaya sudah jera. Tidak tahunya menyiapkan gelar perang di situ. Barisannya Kumendur terus mengejar. Setelah sampai di Wanakrama, lalu disambut perang besar. Panji Surengrana dan Panji Buleleng mengepung dari kiri dan kanan. Bala kompeni banyak yang tewas karena tidak dapat memanfaatkan meriam dan senjata yang lain akibat sulitnya medan. Sementara bala Surabaya sudah menerjang dari kiri dan kanan. Akibatnya serdadu kompeni kalang kabut, yang tewas ada 1 brigada. Lalu terpaksa mundur secara bergelombang. Bala Surabaya terus mengejar. Kumendur mobat mabit memberi komando serdadunya untuk maju melawan musuh. Tetapi barisannya tidak mau disuruh maju, bahkan ke Surabaya. Kipati dan Tuan Amral setelah mendengar kabar bahwa Tuan Kumendur terdesak perangnya, segera memberangkatkan bala bantuan untuk segera menolong. Lalu bertemu, campuh perang dengan musuh. Barisan Kumendur sudah terlepas dari kepungan lawan. Bala Surengrana dan Panji Buleleng lalu mundur ke Wanakrama lagi. Kipati dan Tuan Amral kembali ke Surabaya pula. Pada hari itu juga Tuan Amral bersaksi kepada Kipati bahwa kerasukan yang dialami serdadu kompeni sebab Kumendur dalam mengadu perang membabi buta saja. Serdadu kompeni banyak yang tewas. Kipati dimintai tanda tangannya sebab Tuan Amral akan melaporkan kesalahan Kumendur. Tuan Amral Kumendur supaya ditarik dari barisan di Surabaya. Bila permohonannya itu tidak dikabulkan, Amral akan menyatakan untuk pulang ke negeri Belanda sebab merasa tidak bisa bekerja sama dengan Kumendur. Kipati sudah memberi tanda tangan dan stempel. Amral lalu mengirim surat ke Betawi. Tidak berapa lama mendapat jawaban. Permohonannya dikabulkan. Kumendur dipanggil Perlop ke Betawi. Bantuan dari Kartasura datang di Surabaya, terdiri dari bupati dari Banyumas, Daya Luhur, Pamreden, Rema beserta balanya, dipimpin Ki Tumenggung Jaya Winata. Bantuan sudah berada di kubu pertahanan.